Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku ya. Senin Legi ya. Karakter semacam ini ya. Ini penyakit teman-teman ya. Mulyono, diterima saja segala pencerahannya. Cuma kehidupan seorang tergantung Tuhan. Allah yang mengatur. Nah, ini langsung tak hapus ya. Komentarnya sama orangnya. Karakter semacam ini itu jadi penyakit ya. Ibarat ya, Raine ngomong A tapi batinnya ngomong B ya, paham ya? Loh, yang mengatur kehidupan kita yuk diri kita sendiri ya, syariatnya seperti itu lah. Kalau Anda katakanlah syariat terus kamu baca dengan hakikat, tidak akan pernah sambung, akhirnya kopler ya. Makanya ya, Anda tahu Siti Jenar, nah itu kan membahas hakikat itu loh ya. Akhirnya apa? Seseorang itu nanti akan salah kaprah gitu loh ya, karena belum sampai kepada makomnya hakikat. Ya, akhirnya apa? Ya wis digantung. Sama kalau di Timur Tengah itu Mansur Al-Halaj itu sudah saya pelajari semua buku-bukunya gitu. Ya seperti itu. Kalau Anda punya pemikiran semacam itu ya, berbicara hakikat tapi tidak melaksanakan syariat, ya ibaratnya Anda itu orang gila. Ya, karena syariat tanpa hakikat itu ibarat Anda berteori tapi tidak pernah melakukan praktek gitu. Apakah teorimu bisa dibuktikan? Gitu. Tidak bisa. Begitu pula ketika Anda melakukan syariat tanpa adanya hakikat, maka tidak akan muncul penjiwaan. Jadi dua-duanya ini harus saling melengkapi, tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Hidup itu katakanlah teman-teman Senin Legi ya. Hidup itu katakanlah yang mengatur Tuhan. Loh iya benar, yang mengatur itu adalah Tuhan. Tapi kita diberi kebebasan. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Jadi harus ada perubahan, harus ada tindakan. Itu yang harus Anda lakukan, itu yang harus Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Nah, kalau Anda tidak melakukan perubahan, tidak melakukan sebuah tindakan, kira-kira hidupmu akan berubah enggak? Ya enggak akan berubah, hidupmu berantakan iya. Kenapa? Karena Anda tidak melakukan perubahan. Karena Anda tidak melakukan sebuah tindakan. Ini yang perlu kita sikapi gitu ya. Makanya penting yang namanya perubahan itu penting. Yang namanya tindakan itu penting. Dan nasibmu berantakan tapi Anda tidak mau berubah. Ya, contoh Anda males ya. Terus Anda pingin kaya raya gitu ya. Dari mana datangnya? Anda males. Ya sama dengan itu lah. Orang karakter semacam ini ya, teman-teman Senin Legi, itu tidak akan pernah sukses hidupnya. Ya. Karena didik-didik Tuhan. Ya, didik-didik Tuhan. Ya tidak masalah ketika Anda dididik Tuhan tapi Anda perbuatan Anda itu sembodoh misalkan. Anda sudah bekerja keras, Anda sudah berdoa, Anda sudah tirakat, terus terakhir dipasrahkan kepada Tuhan. Itu bagus. Lah Anda belum bergerak kok. Ya Tuhan murka kok. Loh kamu itu tak kasih hidup di dunia. Ya. Apa yang kamu kerjakan? Ya. Kamu tak kasih tangan, tak kasih pikiran, tak kasih batin. Nah, itu yang harus Anda kerjakan untuk kesuksesan di dalam kehidupan. Nah, itu yang harus Anda lakukan. Itu yang harus Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Nah, kalau Anda tidak melakukan itu, ya dari mana Anda bisa sukses? Dari mana Anda mau bisa jaya? Ya tidak sukses, ya tidak jaya. Ya. Nah, itu. Jadi orang karakter semacam ini, dimanapun dia berada, ya itu selalu jadi benalu. Makanya langsung tak hapus. Angel diluk itu angel ya. Kecuali dengan keadaan, kecuali dengan masalah yang sudah tidak bisa diselesaikan. Baru nanti dia akan sadar. Ya. Terus apa lagi? Ini juga sama ini ya.
Aku weton Senin Legi, akhir November malah ujian makin berat, kehilangan cinta dan keuangan merosot. Tapi ya pasrah aja sama yang di atas. Ya jangan pasrah aja, ya mentalmu jadi mental pecundang kalau Anda pasrah. Yang harus Anda lakukan adalah dievaluasi. Ya. Dievaluasi, kenapa kok saya ditinggalkan pasangan saya? Oh, saya terlalu materialistis misalkan. Saya tidak bisa memberikan kebahagiaan misalkan. Ya, atau ketika Anda ditinggal meninggal dunia misalkan, ya sudah memang waktunya segitu gitu loh ya. Ya, bukan hanya pasrah, tapi jadikan masalahmu itu sebagai alat untuk memperbaiki dirimu. Itu yang harus Anda lakukan. Kami dari Kerawang, Jawa Barat hadir Senin Legi. Ya, Oman, ini adalah bagian enggak ya menjalankan bisnis jual beli ladang dan sawah? Itu pertanyaan terima kasih. Maksudnya apa ya? Kami dari Kerawang. Aku weton lagi. Ini ada bagian enggak ya menjalankan bisnis jual beli ladang dan sawah? Maksudnya apa? Pertanyaannya yang jelas ya. Kalau kasih pertanyaan yang jelas. Karena ketika saya membuat materi itu saya sudah melupakan materi yang saya sampaikan, teman-teman ya. Tidak mungkin saya mengingat materi yang sudah saya sampaikan. Makanya ketika Anda melihat materi tersebut, ya, yang jelas di poin mana pertanyaannya. Misalkan, ini Anda jual beli tanah, jual beli ladang. Ya. Jual beli tanah, jual beli ladang. Apakah ada unsur misalkan penipuannya atau enggak gitu ya? Ya itu juga tergantung Anda. Kan banyak juga toh. Misalkan ya tanah ya. Tanah ladang, tanah sawah yang masih sengketa, masih ada pembagian hak waris dengan yang lainnya, terus Anda jualkan, ya Anda pun juga akan kena imbasnya. Jangan kira gitu loh ya. Ya misalkan saya punya tanah, ya saya punya tanah, ya saya punya hak tanah atas tanah itu, sama saudara saya dijual, saya tidak terima, walaupun saya diam saja, itu akan bermasalah, ya. Saudara saya akan bermasalah, orang yang menjualkan akan bermasalah, orang yang beli juga akan bermasalah. Ya, urusan tanah itu sampai sejauh itu, maka hati-hati. Ya, kalau misalkan Anda ini katakanlah kena masalah ya, yang ada hubungannya dengan pertanahan, itu yang Anda harus pahami di situ ya. Berarti ada sesuatu yang salah di situ. Nah, terus juga saya dulu punya keluhan di pinggang, katanya saraf kejepit, alhamdulillah sekarang sudah nggak terasa panas. Saya pakai puasa, alhamdulillah sekarang merasa sehat. Iya, obat dari segala penyakit itu adalah puasa. Jadi buat puasa, kalau Anda kena penyakit apapun itu gawin poso ya, ini pasti akan hilang. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.